Seekor anjing membawa pulang sepotong daging yang telah membusuk pada suatu hari di bulan Agustus tahun 1972. Potongan daging itu ternyata adalah bagian bawah lengan manusia. Pemilik anjing kemudian segera melapor kepada polisi. Pemilik lengan itu ternyata seorang gadis muda yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Setelah jasadnya ditemukan, kasusnya justru semakin rumit. Bagaimana kisah selengkapnya? Oh ya guys, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya guys untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya. Terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk lanjut. Pada sore hari Senin, tanggal 7 Agustus 1972, Janet De Palma yang berusia 16 tahun pamit kepada ibunya untuk pergi ke rumah seorang teman. Janet kemudian meninggalkan rumahnya di Clearview Road di Springfield Township, New Jersey. Menurut ibunya, anak perempuannya itu pergi dengan naik kereta. Tetapi sampai hari menjelang malam, Janet tak kunjung menampakkan diri, membuat orang tuanya khawatir. Apalagi ketika teman yang dimaksud Janet akan dikunjunginya itu mengaku bahwa ia sama sekali tidak bertemu dengan Janet hari itu. Orang tua gadis muda itu segera melapor kepada polisi. Mereka mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian Springfield. Namun, berminggu-minggu setelah laporan dibuat dan pencarian dilakukan, Janet tak juga ditemukan. Hingga sekitar 6 minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 September 1972, Janet akhirnya ditemukan. Tetapi wanita muda itu sudah tak bernyawa. Jasadnya ditemukan di atas tebing di Hodali Quarry, Springfield, setelah seekor anjing lokal membawa lengan kanannya yang sudah membusuk ke rumah. Menurut keterangan beberapa saksi mata yang ada di tempat kejadian, sisa-sisa kerangka dan jasad Janet yang tak lagi utuh dikelilingi oleh benda-benda aneh. Benda-benda aneh itu kemungkinan besar terkait okultisme. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa jasadnya diletakkan di altar dengan simbol pentagram di bawahnya, dan juga beberapa salib kayu kecil di sekitar tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah beberapa penduduk mengatakan bahwa ada sisa-sisa jasad hewan yang dimutilasi di sekitar jenazah Janet. Kenyataan bahwa jasad Janet ditemukan di tebing yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai The Devil Teeth atau gigi iblis, ditambah membuat banyak orang yakin gadis muda itu merupakan korban ritual persembahan manusia. Departemen Kepolisian Springfield kemudian melakukan otopsi guna menyelidiki penyebab kematian Janet. Tetapi ada yang aneh, pada jenazah wanita itu tak ada bekas patah tulang, luka tembak atau tusukan pisau. Pada pakaiannya juga tidak didapati hal-hal aneh. Selain itu, mereka juga tidak menemukan adanya obat yang mungkin dapat mengindikasikan wanita itu tewas diracun. Untuk alasan yang tidak diungkapkan, koroner curiga bahwa penyebab kematian Janet adalah karena dicekik sampai mati. Tetapi ada satu fakta yang sangat aneh. Pada tubuh Janet ditemukan kadar timbal yang luar biasa besar. Tidak ada penjelasan terkait hal ini. Departemen Kepolisian Springfield kemudian memulai penyelidikan atas kematian Janet De Palma setelah otopsi yang mereka lakukan tidak mengungkap penyebab kematiannya secara pasti. Pada awal penyelidikan, Departemen Kepolisian Springfield menerima laporan tentang seorang pria yang dianggap mencurigakan. Pria itu adalah tunawisma yang tinggal di hutan dekat tempat mayat Janet ditemukan. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Red dan diduga ia melarikan diri dari hutan tak lama setelah Janet dikabarkan hilang. Meskipun laporan tentang pria mencurigakan ini pada awalnya cukup menjanjikan di mana mereka mulai memburunya dan menyangka dia adalah pelaku pembunuhan, namun akhirnya kantor jaksa wilayah Union memutuskan Red sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Janet. Selama bertahun-tahun kemudian, para penyelidik terus berusaha mencari petunjuk, tetapi tetap tidak ada titik terang untuk mengungkap kasus ini. Selain itu pula, proses penyelidikan mengalami kesulitan karena keterangan yang tidak konsisten yang diceritakan oleh teman-teman Janet. Kasus ini kemudian mengalami kebuntuan dan tidak terpecahkan selama puluhan tahun lamanya.
Sekitar 2 minggu setelah penemuan jenazah Janet, beberapa surat kabar termasuk Star Ledger dan New York Daily News mulai melaporkan bahwa Janet mungkin telah menjadi korban dari praktik sihir pengorbanan manusia yang dilakukan kelompok lokal setempat. Hal ini tentu saja dipicu oleh laporan keadaan penemuan mayat Janet, di mana ia ditemukan dalam keadaan dikelilingi oleh benda-benda aneh. Selain diperkuat dengan teori-teori pendeta evangelical, James Tate dari Assemblies of God Evangel Church, desas-desus mengerikan tentang kasus kematian Janet ini lalu memicu kepanikan luar biasa di lingkungan Union County. Sekitar 10 bulan sebelumnya, di wilayah ini juga sebenarnya telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh John List. Pria itu menjadi buron setelah menghabisi nyawa istri, ibu dan ketiga anaknya di rumah mereka di New Jersey. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, sebuah majalah bernama Weird NJ melaporkan kasus ini untuk pertama kalinya setelah tak terdengar lagi selama beberapa dasawarsa. Redaksi majalah rupanya telah menerima beberapa surat anonim terkait kematian Janet. Salah satunya menyatakan, "Saya masih remaja ketika pembunuhan Janet de Palma terjadi. Sekitar 2 tahun sebelumnya ada banyak pembicaraan di sekolah saya tentang adanya kelompok sesat di wilayah itu. Mereka dikenal sebagai The Witches. Anggota kelompok ini tampaknya berencana untuk membunuh seorang anak pada sekitar Halloween. Kemungkinan korbannya diculik dan dibunuh mungkin dengan racun." Editor dan co-founder Weird NJ, Mark Moran, kemudian mulai menyelidiki kasus ini. Ia menulis tentang banyak rincian yang diduga mencurigakan. Termasuk diantaranya adalah tuduhan bahwa Departemen Kepolisian Springfield sebenarnya telah sengaja menghancurkan file kasus Janet de Palma. Departemen Kepolisian Springfield sendiri menyatakan bahwa file kasus tersebut sebenarnya telah hilang saat terjadi badai dahsyat yang melanda Amerika pada September tahun 1999. Meskipun Departemen Kepolisian membantah tuduhan menghancurkan file kasus secara sengaja, namun beberapa percaya bahwa sesungguhnya file kasus tersebut tidaklah hilang melainkan disimpan di suatu tempat. Entah apa alasan dilakukan hal tersebut, tetapi jika hal itu benar berarti ada sesuatu yang sangat besar di balik kasus pembunuhan Janet de Palma yang melibatkan orang atau kelompok yang sangat berpengaruh. Wilayah Springfield, Union County, New Jersey sebenarnya telah lama diketahui memiliki sejarah dengan penyihir atau orang-orang yang melakukan ritual aneh. Bahkan legenda setempat mengatakan bahwa ada 13 penyihir yang dimakamkan di bawah Johnson Drive, jalan yang membentang dari Watchung ke Scott Plains. Meskipun ada banyak detail dan laporan kasus yang telah hilang, namun penduduk setempat yang dimintai keterangan mengenai kasus yang terjadi tahun 1972 ini menolak untuk berkomentar atau mendiskusikan kasus ini. Mereka seolah sangat takut dan enggan mengingat pembunuhan mengerikan yang sampai saat ini pun tak pernah terungkap. Nah, itu tadi adalah kisah dari Janet de Palma. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian pernah mendengar kasus seperti ini? Jangan lupa di komen ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.